Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, subuh ini Allah bangunkan kita. Allah ringankan langkah kita menuju masjid ini, dan mudah-mudahan itu salah satu tanda sayangnya Allah pada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suatu ketika Hanzalah Al-Usaidi, beliau ini adalah salah satu sekretaris, salah satu penulis yang mencatat wahyu. Beliau mengatakan suatu ketika, suatu hari saya bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kemudian Abu Bakar bertanya, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Kisah ini sudah cukup masyhur sebenarnya. Bagaimana kabarmu hari ini hai Hanzalah? Hanzalah saat itu mengatakan, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah telah munafik. Ya, jawabnya apa? Hanzalah telah munafik. Dan ini jawabannya nggak main-main. Maka sehingga Abu Bakar mengatakan, "Subhanallah, ma taqul?" Subhanallah, ente ngomong apa? Karena munafik ini kan nggak main-main, Pak. Allah sendiri mengatakan, "Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar." Orang munafik itu tempatnya di keraknya neraka yang paling bawah dari neraka. Sementara ini Hanzalah, seorang sahabat Rasulullah, mengatakan Hanzalah telah menjadi munafik. Maka kemudian Abu Bakar bertanya, "Kenapa ente ngomong begitu?" Nah, Hanzalah menjawab, "Nakun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin-nar wal jannah hatta ka'anna ra'ya 'ainin fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al-azwaj wal aulad wad-dayyi'at fa nasina katsiran." Saat kita tengah bersama dengan majelisnya Rasulullah, kata Hanzalah, di mana ketika itu Rasulullah mengingatkan tentang surga, mengingatkan tentang neraka, sehingga seolah-olah di majelis itu kita seolah bisa melihat surga dan neraka yang digambarkan oleh Rasulullah itu. Artinya ketika surga dan neraka seolah-olah bisa terlihat, artinya iman itu seolah-olah mencapai puncaknya. Iman itu seolah membumbung tinggi. Lalu dikatakan, tapi kemudian ketika kita keluar dari majelis Rasulullah, kita pulang ke rumah, kita bermain dengan anak-anak, kita bertemu dengan istri, mengurus hal-hal yang duniawi, nasina katsiran. Kita banyak lupa, kata Allah. Maka kemudian Abu Bakar saya mengatakan, "Oh, anak kadang." Loh, saya juga begitu, kata Abu Bakar. Saya juga begitu. Artinya apa? Hal-hal yang seperti ini, Pak, ternyata tidak hanya kita. Artinya itu hal yang manusiawi. Ketika kita berada di majelis ilmu, mendengarkan kajian, mendengarkan tausiah, kita merasa iman itu naik. Kemudian ketika kita keluar, terlibat dengan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari, itu mulai terasa menurun. Lah Abu Bakar menyatakan bahwa anak kadang aku
juga begitu. Dan siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang dikatakan sebagai orang manusia terbaik sesudah para nabi dan rasul. Orang yang imannya paling baik, tidak hanya di antara umat Rasulullah SAW, tapi sejak masa Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Setelah para nabi dan rasul, yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kemudian mereka pergi menemui Rasulullah untuk mengadukan hal ini. Hanzalah dan Abu Bakar pergi menemui Rasulullah, dan kemudian Hanzalah menceritakan yang tadi. Wahai Rasulullah, kami kalau sedang bersama denganmu di majelismu, itu iman itu terasa luar biasa. Surga dan neraka seolah terlihat di mata kami. Tapi ketika kami pulang, kami banyak lupa, itu terasa menurun. Maka kemudian Rasulullah menjawab. Apa jawaban beliau? Walladzi nafsi biyadihi in lam takununa ala ma takununa indi wa fi dzikr la safahatkumul malaikah ala farashikum wa fi turuqikum. Walakin ya Hanzalah sa'ah. Beliau mengucapkan itu 3 kali, sa'ah. Dan Rasulullah mengatakan, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Rasulullah sering menggunakan kalimat ini dalam sumpah. Ini cara lain, kalimat lain dari kalau kita mengatakan misalnya wallahi, maka Rasulullah bisa mengatakan walladzi nafsi biyadi, demi yang zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya adalah demi Allah. Andaikan, kata Rasulullah, andaikan kalian, iman kalian itu tetap sebagaimana saat kalian sedang bersamaku, artinya kemanapun pergi, iman itu tetap sebagaimana mereka berada di majelis Rasulullah. Beliau katakan la safahatkumul malaikah, niscaya malaikat akan menyalami kalian di tempat tidur kalian dan bahkan di jalan-jalan. Lalu beliau katakan, walakin ya Hanzalah sa'ah. Memang seperti itu. Memang ada kalanya iman itu meninggi dan ada kalanya iman itu menurun. Makanya dikatakan Ramadan itu adalah salah satu masa, salah satu waktu di mana seorang mukmin itu mencas imannya. Karena biasanya saat kita keluar dari Ramadan, semakin menjauh dari Ramadan, maka iman itu juga akan terasa semakin melemah. Nah, PR-nya adalah bagaimana seorang mukmin itu bisa menjaga agar imannya itu kalaupun turun tidak turun terlalu jauh. Makanya ada kewajiban sholat, ada kewajiban puasa, ada kewajiban yang sunnah-sunnah, entah itu sholat sunnah, entah itu puasa sunnah, entah itu sedekah, entah itu zakat. Itu fungsinya apa? Itu salah satu di antara fungsinya adalah menjaga agar iman ini tetap bisa stabil. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecemasan Hanzalah tadi, Pak. Kecemasan Hanzalah jika dia adalah seorang munafik itu sangat beralasan. Alasannya apa? Itu tadi, dia merasa iman ini kok tidak seperti ketika bersama Rasulullah. Apalagi di dalam surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun Allah mengatakan di ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ini di dalam konteks surat Al-Munafiqun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah, dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang melakukan itu, faulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang merugi. Maka menjadi wajar kemudian ketika kita melihat konteks ini, kekhawatiran Hanzalah akan kemunafikan dirinya. Dan ini juga menunjukkan pada saat yang sama betapa para sahabat sangat mengambil peran, sangat memikirkan, sangat peduli tentang keimanan mereka. Mereka nggak main-main soal keimanan, mereka nggak main-main soal kemunafikan.
Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, saya tidak kenal Umar bin Khattab. Khalifah kedua, satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu juga khawatir jika dirinya termasuk orang-orang munafik. Rasulullah itu pernah menyebutkan nama-nama orang munafik kepada salah satu sahabatnya yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman. Satu-satunya sahabat yang diberitahu oleh Rasulullah list orang-orang munafik di Madinah. Gak ada sahabat lain yang diberitahu. Sehingga Hudzaifah ini disebut sebagai orang yang menyimpan rahasia Rasulullah. Nah, Umar pernah bertanya kepada Hudzaifah, "Hai Hudzaifah, siapa saja nama-nama itu?" Ya, siapa saja nama-nama orang munafik yang disebutkan Rasulullah itu? Hudzaifah tidak mau jawab karena Rasulullah pesannya rahasiakan. Lalu Umar sadar pertanyaannya salah, karena itu adalah rahasia yang tidak boleh diberitahu oleh Rasulullah, oleh Hudzaifah. Maka kemudian Umar mengubah pertanyaannya dan mengatakan, "Baik Hudzaifah, apakah namaku ada di sana?" Umar gak minta siapa saja orang-orang itu, tapi dia bertanya, apakah nama dia Umar bin Khattab ada di dalam list itu? Dan Hudzaifah mengatakan tidak ada. Barulah Umar merasa tenang. Jadi masalah keimanan ini betul-betul luar biasa. Makanya kita sering mendengar guru-guru kita mengatakan iman adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Saat ini Bang, ya, di dunia saat ini yang hidup bersama dengan kita, mungkin kurang lebih saat ini sudah sampai 8 miliar. Ya. Saat ini yang ada di bumi ini, yang menghuni bumi ini bersama kita kurang lebih 8 miliar. Di antara 8 miliar itu, berapa miliar yang beriman kepada Allah? Berapa kira-kira? Mungkin tidak sampai seperempat, mungkin tidak sampai 2 miliar. Artinya yang beriman kepada Allah, yang dianugerahi dengan iman ini, nikmat iman ini, mayoritas apa minoritas? Minoritas. Di antara 8 miliar ini, banyak yang menuhankan Nabi, menuhankan Isa al-Masih alaihissalam. Di antara yang 8 miliar, ada yang menuhankan sapi, ada yang menuhankan kera. Bahkan saya pernah lihat di India itu ada satu kuil, itu penyembahan tikus. Satu kuil dikhususkan untuk penyembahan tikus. Artinya saat kita melihat fenomena-fenomena ini, kita hanya bisa mengucapkan alhamdulillah ala nikmatil iman. Alhamdulillah atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Allah pernah memberikan gambaran, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftara bihi ulaika lahum 'adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang kafir artinya mereka yang tidak memiliki iman kepada Allah, lalu mereka mati dalam kekufuran, falan yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima kata Allah dari siapapun di antara mereka mil'ul ardi dhahaban, emas sepenuh bumi. Kebayang emas sepenuh bumi itu kayak apa? Kira-kira nilainya berapa? Kalau bumi ini emas semua. Allah katakan kalau ada orang kafir dan dia mati dalam keadaan kufur, maka bahkan andaikan dia memiliki harta sebanyak emas seberat bumi ini, tidak akan diterima. Andaikan dia bayarkan itu untuk menyelamatkan dirinya dari azab Allah di akhirat. Kenapa?
Karena saat di dunia Allah nggak meminta sebanyak itu. Saat kita di dunia Allah nggak pernah minta agar membayar emas seberat bumi. Yang Allah minta hanya beriman kepada Allah. Dan mereka tolak itu saat di dunia, maka saat di akhirat sudah tidak ada kesempatan. Bahkan andai pun mereka memiliki emas sebanyak itu. Dan Allah tegaskan lagi di akhir ayat, wa ma lahum min nasirin. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan mereka. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong mereka. Pak, kita umat Nabi Muhammad SAW saat andaikan nanti, naudzubillah, andaikan nanti ternyata timbangan dosa kita lebih berat, naudzubillah, tapi masih ada kesempatan penolong, masih ada kesempatan bagi kita untuk mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ada syafaat dari Al-Quran yang kita baca, yang kita rutin bacanya. Ada syafaat dari Ahlul Quran. Ada syafaat dari para syuhada. Kan dikatakan para syuhada itu bisa memberikan syafaat kepada 70 orang ahli keluarganya. Ada kemungkinan syafaat itu Pak, yang menolong di hari akhir. Tapi Allah tegaskan bagi orang-orang kafir tidak ada yang bisa menolong mereka. Tidak ada syafaat dari siapapun bagi orang-orang kafir. Maka sekali lagi alhamdulillah ala ni'matil iman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika iman sudah masuk ke dalam hati, dia tertanam dengan kuat, memiliki akar dengan kuat, maka iman itu akan melahirkan kekuatan yang luar biasa. Dia akan melahirkan pengorbanan dan banyak hal-hal yang menakjubkan. Karena iman yang sudah kokoh itu Pak, yang sudah betul-betul iman yang murni kepada Allah, itulah iman yang mampu melahirkan umat terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Iman itu yang melahirkan umat terbaik, para sahabat Rasulullah SAW. Iman seperti itu yang mampu melahirkan orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, dan para sahabat-sahabat yang lain. Karena iman itu betul-betul telah tertanam kokoh di hati mereka. Makanya kita lihat, ketika kita membuka sirah, kita terkagum-kagum. Apa yang kekuatan seperti apa yang mampu membuat seorang Bilal bin Rabah misalnya, seorang Bilal bin Rabah bertahan di bawah penyiksaan yang begitu luar biasa dari tuannya. Kekuatan seperti apa yang mampu menghantarkan Yasir dan Sumayyah menahan semua siksaan sampai kemudian mereka gugur di jalan Allah. Itu termasuk sahabat-sahabat yang pertama, keluarga Yasir dan istrinya Sumayyah, itu disiksa sampai mati, disiksa sampai mereka meninggal karena iman mereka kepada Allah, dan mereka tetap bertahan, mempertahankan keimanannya, tidak mundur sedikit pun. Termasuk kekuatan apa coba yang bisa membuat umat Islam saat itu mampu bertahan lebih dari 2 tahun, menahan embargo ekonomi dan sosial yang diterapkan oleh Quraisy terhadap umat Islam yang masih sedikit pada saat itu. Jadi awal-awal dakwah itu ada embargo ekonomi dan sosial terhadap umat Islam. Sehingga salah seorang sahabat itu pernah bercerita, saking tidak adanya makanan, uang ada, tapi nggak bisa beli makanan. Kenapa? Karena embargo ekonomi. Tidak ada yang mau melakukan jual beli dengan umat Islam. Nggak bisa beli bahan makanan. Bahkan walaupun uang itu ada, itu lebih dari 2 tahun. Seorang sahabat pernah bercerita, satu malam kata dia, saya buang air kecil. Mereka itu kan kalau di padang pasir itu Pak, kalau dia pipis itu kan nggak mantul karena itu dia langsung mendem ke pasir. Nah, pada malam itu
dia lihat itu kena apa kok bisa nyiprat. Ternyata itu kulit kering, yang kulit unta yang sudah kering, sudah lama. Dia ambil itu, dia cuci, dia bakar, dan dia makan. Bahkan juga dikatakan bahwa banyak di antara mereka yang kemudian memakan daun-daunan karena saking tidak ada yang makan. Bagi orang dewasa mungkin mereka lebih kuat, lebih bisa menahan. Tapi bagi anak-anak, bagi orang tua itu juga terasa lebih berat. Termasuk kekuatan seperti apa yang membuat umat Islam saat itu kemudian memilih untuk meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan rumah mereka, dan datang ke satu tempat untuk memulai betul-betul sebuah kehidupan yang baru. Iman yang membuat Bilal bertahan, iman yang membuat Yasir dan Sumayyah bertahan sampai wafat. Iman pula, ya kekuatan iman itu pula yang membuat umat Islam mampu tetap tegar dalam setiap pertempuran, di mana saat itu selalu di awal-awal selalu jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada orang-orang Quraisy. Tapi mereka tetap tegar, tetap berjuang di dalam Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudian kita melihat bagaimana iman mereka, kemudian kita bandingkan dengan iman kita harus akui mungkin iman kita masih terlalu jauh untuk mencapai iman mereka itu. Akan tetapi ada beberapa hal yang bisa kita lihat, katakanlah semacam sebagai sebuah patokan. Apakah iman kita itu sudah berada pada track yang benar, pada track yang seharusnya. Yang pertama adalah ketika iman itu sudah tertanam, ketika iman itu sudah mengakar di dalam hati kita, maka iman itu akan mengeluarkan buah. Iman itu akan berbuah. Apa buahnya? Yang pertama, buah dari keimanan adalah seorang yang telah memiliki iman dalam hatinya, dia akan bersegera dalam mengerjakan amal-amal kebaikan. Dia akan bersegera melakukan amal-amal soleh. Karena iman yang ada dalam hati itu akan menjadi penggerak yang luar biasa untuk melakukan amal-amal soleh. Sehingga bohong jika ada orang mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, tapi dia malas sholat, tapi dia malas untuk berpuasa, tapi dia gak mau untuk berpuasa, berarti imannya masih bohong. Artinya iman itu belum tertanam kokoh dalam hati. Karena kalau iman itu betul-betul tertanam, dia pasti akan menjadi penggerak yang luar biasa. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu kemudian wa 'amilus shalihat. Sungguh manusia itu betul-betul merugi kecuali orang-orang yang beriman. Lalu apa? Wa 'amilus shalihat. Setelah iman pasti akan beramal soleh. Tidak mungkin orang beriman tapi imannya itu tidak mampu menggerakkan dia untuk beramal soleh. Dalam surat Al-Mu'minun Allah juga mengatakan demikian, ulaika yusari'una fil khairat. Yang orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bersegera dalam mengerjakan amal-amal kebaikan. Maka termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Kita kembali kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar beriman, dan Abu Bakar ini adalah orang pertama yang beriman dari kalangan dewasa. Ketika Abu Bakar beriman, imannya itu langsung menjadi penggerak yang luar biasa. Abu Bakar tidak diam dengan imannya. Abu Bakar langsung ikut berdakwah. Abu Bakar langsung menemui beberapa sahabatnya, beberapa temannya yang dia anggap orang-orang yang baik, yang dianggap orang-orang yang akan mudah menerima Islam ini. Maka kemudian siapa saja yang masuk Islam di tangan Abu Bakar di awal-awal itu, maka masuk Islamlah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan masuk Islam lewat Abu Bakar As-Siddiq. Masuk Islamlah Zubair bin Awwam. Masuk Islamlah Talha bin Ubaidillah. Dan ini Utsman, Zubair, Talha itu termasuk di dalam 10 sahabat yang menjamin masuk surga itu juga. Masuk Islam Sa'd bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, semuanya.
Orang-orang yang awal-awal itu benar-benar memiliki iman yang begitu luar biasa sehingga termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Innahum kanu yusari'una fil khairat, kata Allah. Ya, ketika Allah menggambarkan tentang orang-orang yang beriman. Nah, kita juga melihat riwayat-riwayat tentang para sahabat, misalnya ketika Umar memberikan contoh kepada kita. Amarna Rasulullah SAW an natasaddaq. Suatu ketika Rasulullah pernah merintahkan kami untuk bersedekah, kata Umar. Dan kebetulan pada saat itu Umar sedang memiliki harta, Umar sedang memiliki uang. Dan Umar mengatakan pada dirinya, al-yaum asbid Abu Bakar in sabaqtu iyyahu. Kalau saya mengharapkan bisa mengalahkan amalan Abu Bakar, maka inilah saatnya. Ya, karena Umar sedang memiliki harta, pas ini. Maka Umar merasa hari itu dia akan mengalahkan Abu Bakar. Dia datang, kemudian dia katakan, fajitu binisfi mali. Saya datang membawa setengah harta saya. Lalu Rasulullah bertanya, hai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Umar menjawab, sama seperti itu ya Rasulullah. Sejumlah yang saya berikan ini karena setengahnya. Lalu tiba-tiba kemudian tidak lama datang Abu Bakar. Dan Abu Bakar menyerahkan semua harta yang dia miliki. Sehingga Rasulullah bertanya, ma'abqaita li ahli, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Dan Abu Bakar menjawab, abqaitu lahum Allah wa Rasuluh. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Saat itu Umar merasa menyadari, aku tidak akan pernah mengalahkan Abu Bakar selamanya. Contoh lain Pak, tentang bagaimana mereka bersegera melakukan amal-amal kebaikan itu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, suatu ketika dia pernah dalam sebuah pasukan yang akan berangkat untuk perang, dan komandannya saat itu adalah Malik bin Abdullah. Saat itu perang itu akan menghadapi Romawi. Nah, seperti biasa komandan pasukan itu Pak, sebelum berangkat itu kan melakukan inspeksi, ngecek keadaan pasukannya. Saat dia sedang putar mengontrol pasukan, dia lihat Jabir bin Abdullah itu tidak berada di atas tunggangannya, tidak berada di atas kudanya atau ontanya. Sehingga Malik bin Abdullah bertanya, hai Jabir, kenapa engkau enggak naik? Kita udah berjalan. Ya. Maka Jabir bin Abdullah saat itu mengatakan, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man uqbirat qadamahu fi sabilillah harramahu Allah 'alan nar. Barang siapa yang kakinya berdebu di jalan Allah, yang barang siapa yang kakinya berdebu di jalan Allah, maka Allah haramkan dirinya atas neraka. Nah, Jabir merasa kalau dia naik kuda atau naik unta, maka kakinya kurang berdebu. Dia ingin kakinya betul-betul berdebu agar Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Saat itu kemudian Malik bin Abdullah diam dan kembali ke depan pasukan. Kemudian Malik bin Abdullah ketika dia sudah sampai di depan, dia kemudian memanggil Jabir bin Abdullah. Hai Jabir, katakan kepadaku, kenapa engkau turun dari kudamu? Kemudian di sini Jabir faham. Malik bin Abdullah bertanya agar pasukan yang lain juga mendengar jawaban tadi. Maka kemudian Jabir dengan suara yang keras menjawab hadis Rasulullah tadi. Begitu pasukan yang lain mendengar itu, semuanya turun. Semuanya ikut turun dengan kenapa? Karena juga mengharapkan agar jasad mereka diharamkan dari api neraka. Satu hari kafilah dagang Abdurrahman bin Auf 700 ekor unta. Kebayang 700 ekor unta itu banyak. 700 ekor unta itu penuh dengan bahan makanan. Karena memang beliau ini seorang peniaga besar, pedagang besar. Bahkan Aisyah saat itu, Bunda Aisyah radhiyallahu anha saat itu sedang berada di Madinah.
Saya itu sedang berada di rumahnya, itu saat itu merasa kok kayak ada goncangan, kayak gempa, kayak tergoncang itu sedikit. Sehingga Aisyah bertanya, ini ada apa? Kemudian dikatakan, oh itu kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf datang. Karena 700 ekor unta datang sekaligus itu tapak kakinya itu menggoncangkan. Dan Aisyah merasakan itu. Lalu saat Aisyah mendengar bahasanya itu adalah kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf, beliau katakan, barakallahu fima a'tahu fid dunya wa thawabul akhirah a'zam. Semoga Allah memberkahi Abdurrahman atas apa yang Allah berikan untuknya di dunia. Wa thawabul akhirah a'zam. Tapi sungguh pahala akhirat itu jauh lebih besar. Belum sempat 700 ekor unta itu belum sempat masuk semua, belum sempat duduk itu unta. Kabar itu, ucapan Aisyah itu sudah sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Ya. Ucapan Aisyah yang mengatakan semoga Allah memberkahi apa yang berikan kepada Abdurrahman bin Auf di dunia, akan tetapi pahala akhirat jauh lebih besar. Begitu berita itu sampai, ucapan itu sampai di telinga Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman segera menemui Aisyah dan dia katakan, ushhiduki ya ummah anna hadhihi al-ba'ir jami'nya bi a'maliha wa aqtabiha wa ahlasiha fi sabilillah. Wahai bunda, beliau manggil dia ummah karena seluruh istri Nabi adalah ummahatul mukminin. Wahai bunda, engkau menjadi saksi ya, bahwasanya semua kafilah dagang ini, termasuk dengan semua isinya, dengan bahkan termasuk pelananya dan semuanya, fisabilillah, aku infakkan, aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ketika Abdurrahman mendengar apa yang diucapkan oleh Aisyah, dia segera melakukan itu, bersegera melakukan kebaikan. Maka seorang mukmin yang imannya itu sudah betul-betul tertanam, dia tidak akan rela ketika dia terlambat atau didahului oleh orang lain dalam melakukan satu kebaikan. Bahkan dia akan menangis, dia akan bersedih ketika orang lain bisa melakukan suatu amalan kebaikan sementara dia tidak bisa melakukan amal kebaikan itu. Seperti misalnya ketika orang-orang yang tidak bisa berangkat untuk perang saat perang Tabuk. Perang Tabuk ini juga dikatakan sebagai terjadi pada saat yang usra, pada masa yang sulit. Saat itu musim panas yang luar biasa. Tabuk itu berada di dekat Yordania, kurang lebih 700 km. Tidak mungkin seorang pergi ke sana tanpa punya kendaraan. Saat itu Utsman bin Affan sudah juga banyak berinfak, banyak memberangkatkan sahabat-sahabat yang tidak memiliki kemampuan. Tapi tetap saja masih ada sebagian sahabat yang tidak terbawa. Mereka tidak punya kendaraan. Rasulullah juga sudah tidak punya stok kendaraan untuk membawa mereka. Maka kemudian kelompok yang tidak bisa ikut ini kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ihmilna, wahai Rasulullah, tolong bawakan kami juga ingin ikut berjihad, kami juga ingin ikut dalam pasukan ini. Dan Rasulullah mengatakan, wallahi ma ajlu ma ahmilukum alaihi, demi Allah, enggak ada lagi, kata Rasulullah, enggak ada lagi kendaraan yang bisa aku berikan untuk membawa kalian. Sehingga orang-orang ini kemudian mereka pulang dan menangis. Nangis karena nggak bisa ikut jihad. Sebagian umat Islam mungkin senang karena nggak bisa ikut jihad. Tapi mereka nangis, dan Allah catat itu dalam Al-Quran. Allah abadikan itu dalam Al-Quran. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi. Dan juga tidak ada dosa bagi orang-orang
yang ketika mereka datang kepadamu untuk meminta agar dibawa, dan engkau katakan, hai Muhammad, aku tidak memiliki kendaraan untuk membawa kalian. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam. Lalu mereka pulang dalam keadaan meneteskan air mata. Ya. Jadi itu luar biasa, ketika iman itu sudah tertanam, dia akan menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Satu lagi, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin itu pernah mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, "Dzahaba ahlud duthur bid darajatil ula." Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu kok enak, mereka bisa dapat pahala yang jauh lebih banyak dari kami. Ya. Mereka bisa mendapatkan derajat kedudukan yang lebih tinggi. Lalu Rasul bertanya, kenapa? Yusalluna kama nusalli, yasumuna kama nasum, wa yatasaddaqun wa la natasaddaq. Orang-orang itu, orang-orang yang memiliki harta, kata mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan tapi mereka bersedekah sementara kami tidak bisa bersedekah. Mereka ini kenapa? Karena nggak bisa sedekahnya, bukan karena kekayaan. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, mau nggak aku beri kalian amalan yang dengan amalan itu kalian bisa mengalahkan amalan orang-orang yang lain, orang bahkan mengalahkan orang-orang sebelum kalian. Artinya pahala yang kalian dapatkan jauh lebih banyak dari pahala-pahala orang lain. Kami mau ya Rasulullah. Lalu beliau katakan, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun dubura kulli salatin 33 marrah. Kalian bertasbih, subhanallah, bertahmid, alhamdulillah, dan wa tukabbirun, mengucapkan Allahu Akbar setiap selesai sholat 33 kali. Nah, ini yang rutin kita lakukan biasanya setelah sholat. Maka orang-orang fakir dari kalangan sahabat ini kemudian senang, mereka pulang mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah tadi, dengan harapan amalan itu bisa mengalahkan amalan orang-orang kaya yang biasa bersedekah. Tapi tidak lama kemudian mereka kembali menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, orang-orang kaya juga mendengar apa yang kau katakan, ya, sehingga mereka juga mengamalkan itu. Mereka juga mengamalkan bertasbih, bertahmid, dan bertakbir 33 kali selesai sholat. Artinya sekarang kami tertinggal lagi. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya, itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kekayaan, kelebihan harta itu adalah anugerah dari Allah. Bagi orang yang beriman, maka itu akan mengantarkan dia ke dalam surganya Allah. Sampai bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang tidak memahami nikmat Allah, maka bisa jadi harta itu akan mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Itulah buah pertama dari buah keimanan, adalah bersegera melakukan kebaikan. Kita bisa melihat, mengukur diri kita, apakah iman kita sudah membuat kita bersegera melakukan amal-amal soleh dan amal-amal ketaatan. Baik, sepertinya malah sudah hampir mendekati syuruk ya. Jika ada pertanyaan atau tambahan atau komentar dari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silakan. Ya, silakan. Tadi orang munafik itu apa dia beriman atau gimana? Terus saya mau tanya, iman dulu atau Islam dulu? Ya, pertama, apakah orang munafik itu tidak beriman? Orang munafik itu Pak, dia beriman di lisan, tapi hatinya tidak beriman. Sama seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik di Madinah. Kenapa dia beriman? Kenapa dia menyatakan keimanan dengan lisannya? Mungkin salah satu sebabnya adalah karena semua orang di Madinah sudah beriman kepada Rasulullah. Kenapa dia begitu membenci Rasulullah? Karena sebelum Rasulullah datang, Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah hampir ditaruh mahkota, sudah hampir dijadikan pemimpin di Madinah.
dan dia akan menjadi pemimpin di Madinah. Tapi tiba-tiba Rasulullah datang dan Rasul otomatis jadi pemimpin. Maka kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi gembong munafik, pemimpin para munafik. Dia lisannya mengatakan beriman, tapi hatinya membenci Rasulullah. Hatinya tidak beriman kepada Allah. Ya. Itu orang-orang munafik. Jadi kalau ditanya apa mereka tidak beriman, secara lisan mereka mengaku beriman, tapi hatinya tidak beriman. Apakah Islam dulu atau iman dulu? Ya. Ketika orang mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kan salah satu tanda keimanan. Ya. Karena iman itu pengakuan dengan hati, kemudian dibuktikan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ketika seorang mengucapkan syahadat, dia sudah dianggap beriman. Di mata orang, di mata kita, di mata manusia, dia beriman. Tapi apakah imannya itu sudah betul-betul masuk ke dalam hatinya, sudah betul-betul tertanam di dalam hatinya sehingga menjadi penggerak bagi amal-amal soleh itu? Apakah tidak? Maka kita lihat dalam Al-Quran, saya Allah katakan qalatil a'rab amanna walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Orang-orang Arab, orang-orang Badui pernah datang menemui Rasulullah dan mengatakan, "Hai Muhammad, kami ini sudah masuk Islam." Nah, lalu Allah katakan kepada Rasulullah, "Qul lam tu'minu." Katakan kepada mereka, kalian itu sebenarnya belum beriman. Iman kalian itu baru sebatas lisan saja. Walau yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Iman itu belum tertanam kuat di dalam hati. Jadi menurut ayat ini mereka baru bisa disebut muslim. Lakin qulu aslamna, tapi katakan kalian baru berislam. Ya. Mereka baru berislam. Artinya ketika mereka mengucapkan syahadatnya, mereka masuk Islam. Tapi apakah kemudian keislaman mereka itu kemudian menghantarkan mereka kepada keimanan yang seharusnya? Maka misalnya ada kita lihat, bahkan tidak hanya orang-orang yang baru masuk Islam, bahkan orang-orang yang lahir sebagai status Islam pun sampai besar, sampai tua misalnya, itu belum iman yang dia katakan dia punya itu belum menggerakkan dia untuk beramal soleh. Betapa banyak orang yang Islam sejak lahir sampai tua nggak sholat, sampai usia 20, 30, 40 nggak sholat. Berarti, tapi kalau ditanya dia Islam atau bukan, dia bilang saya Islam, KTP-nya Islam, tapi dia nggak sholat. Artinya apa? Dia baru sebatas berislam, belum dikategorikan beriman dengan iman yang seharusnya. Saya pernah sekitar tahun 2015 saya mengajar di salah satu kampus Islam. Ini kampus Islam, kampus swasta Islam. Saya mengajar di 3 kelas. Setiap kelas itu ada sekitar 20 sampai 25 mahasiswa dan mahasiswi. Kemudian saya bertanya kepada tiap orang di 3 kelas, kamu sholat nggak? Kamu sholat nggak? Satu-satu saya tanya, sholat nggak? Sholat nggak? Sholat nggak? Bayangkan dari 3 kelas, setiap kelas itu yang melaksanakan sholat 5 waktu tidak lebih dari 5 orang. Ya, tidak lebih dari 5 orang. Semuanya sholat. Artinya yang tidak sholat sama sekali itu gak ada, alhamdulillah. Tapi yang sholat dari 5 waktu tidak lebih dari 5 orang. Kebanyakan sholatnya apa? Kebanyakan hanya sholat zuhur dan maghrib. Kenapa sholat zuhur? Karena sholat zuhur mereka ada di kampus. Karena itu kampus Islam. Kalau zuhur itu masjidnya azan dan mahasiswa semuanya ke sana sholat. Jadi yang mereka ikut arus saja, teman-teman semua ke masjid, dia ikut masjid. Lalu kenapa maghrib? Maghrib dia baru sampai rumah, disuruh sholat misalnya sama ibunya atau sama bapaknya, dia sholat. Isyanya kemana? Ketiduran. Ya, habis sholat maghrib, entah dia nonton TV, entah dia main HP, sampai nanti ketiduran. Subuhnya kemana?
14. Begitu bangun udah jam 6:30, udah jam 7, dia siap-siap langsung berangkat kampus. Asarnya kemana? Asarnya mereka sudah keluar dari kampus, sudah di jalan. Entah itu menongkrong di mana, entah itu di bis umum, entah itu di mana. Jadi kebanyakan dari mereka sholatnya itu hanya zuhur dan asar. Dan ini fenomena pemuda-pemuda kita, remaja-remaja kita, dan yang saya rasa tidak hanya ada di Jakarta, termasuk di kampung-kampung, dan artinya ini menjadi sebuah PR besar sebenarnya. Tidak hanya bagi para dai, tidak hanya bagi para ustaz, tapi juga yang terpenting bagi orang tua. Bagaimana orang tua ini bisa betul-betul memonitor anaknya, paling enggak orang tua itu memastikan anaknya itu sholat 5 waktu. Makanya di zaman ini anak-anak kita, remaja, pemuda bisa sholat 5 waktu dengan rutin, dengan istiqomah, itu sudah sebuah prestasi yang hebat. Sudah alhamdulillah. Karena banyak teman-temannya yang nggak sholat. Ya. Jadi itu Pak. Apakah Islam dulu atau iman dulu, jadi seperti tadi. Ya. Baik, mungkin ada yang lain. Maaf Ustaz, bisa memberikan kesimpulan dari ceramah yang Ustaz sampaikan? Oh baik. Ya. Jadi kesimpulannya, tema kita hari ini adalah tentang iman. Pertama, tentang wajibnya kita bersyukur atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Ini yang tadi saya sampaikan tentang emas sebaran dunia, tentang orang kafir yang tidak akan mendapatkan syafaat. Bahwasanya iman ini betul-betul menyelamatkan kita di dunia dan terutama di akhirat. Karena tanpa iman di akhirat tidak akan selamat. Maka kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat iman ini dengan syukur yang sebesar-besarnya. Dan yang kedua, bagaimana kita mencoba untuk mencontoh iman seperti iman yang ditunjukkan oleh para sahabat. Tadi saya bercerita tentang Abu Bakar, tentang Bilal, tentang Yasir, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, salah satu cara kita mengukur iman kita adalah itu tadi, apakah iman ini sudah menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Ketika dia bertambah, maka dia menggerakkan kita untuk melakukan banyak kebaikan. Maka tadi seperti sempat saya singgung ketika Ramadan, itu suasananya, auranya, kondisinya itu memang seolah-olah Allah sudah menjadikan Ramadan itu sebagai bulan yang betul-betul bulan ibadah. Sehingga saat Ramadan kita rasakan mudah sekali rasanya untuk melakukan amal-amal soleh, mudah sekali rasanya untuk berangkat ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah. Ya. Jadi itu, ya. Apa yang pertama tadi? Syukuri nikmat iman. Yang kedua, kita berusaha mencontoh imannya para sahabat. Salah satu caranya dengan mengukur diri kita, apakah iman itu sudah menggerakkan kita untuk melakukan amal-amal soleh. Ketika kita merasa nanti, oh ternyata minggu ini kok rasanya berat sekali untuk beramal soleh, mungkin saat itu iman kita sedang berada di tahap yang rendah. Maka kita berusaha untuk mencas lagi, memaksa diri kita untuk melakukan amal soleh itu. Kita paksa diri, kan kalau nggak dipaksa, nafsu kita itu akan dominan. Kita paksa untuk sholat sunnah, kita paksa untuk membaca Al-Quran. Itu kesimpulan dari kajian kita pada subuh ini. Jadi itu buah pertama dari buah keimanan, bersegera melakukan amal-amal kebaikan. Demikian Pak. Baik, sudah masuk waktu syuruk. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri, bagaimana kita berusaha untuk menjaga agar iman dan merawat iman yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان